Di hadapanmu adalah Rima, seorang istri dan ibu parubaya yang hidupnya terasa sempurna, di kota Bandung yang sejuk ini. Rutinitas yang mapan, suami yang sibuk, dan putra sematawayang yang mulai beranjak dewasa. Namun, di balik tirai kehidupan yang biasa, ada sebuah kekosongan yang tak terucap, sebuah kerinduan akan sesuatu yang hilang, atau mungkin belum pernah ada. Kemudian, dia datang. Ardi, teman sebaya putraku, yang usianya jauh di bawahku. Awalnya, dia hanya sosok remaja yang sopan. Namun, perlahan tapi pasti, tatapan matanya yang intens dan kata-kata pujiannya yang tak terduga mulai menyelinap, mengusik pertahananku. Dia mengisi ruang-ruang sepi dalam diriku, menyalakan kembali gairah yang kukira sudah mati. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Dia teman anakku, dan aku punya suami. Tapi godaannya begitu kuat, begitu memabukkan, sehingga aku, Rima, akhirnya luluh. Terjatuh ke dalam pelukan terlarang yang memberi kenikmatan sekaligus siksaan. Sebuah hubungan rahasia yang berulang kali terjadi, di balik pintu rumah yang seharusnya menjadi benteng kesetiaan. Inilah kisahku selengkapnya. Pagi yang cerah di Semarang, seperti biasa. Aku Rima, ibu rumah tangga parubaya berusia 40-an, bergumam pada diri sendiri sambil menyeruput teh hangat di teras. Matahari mulai condong, menyiramkan kehangatan yang akrab. Kehidupan kami, keluargaku, terasa seperti rutinitas yang teratur dan nyaman. Suamiku, Bram, seorang insinyur yang selalu sibuk, sering berangkat pagi dan pulang larut. Dan Kevin, putra sematawayang kami, kini sudah SMA. Dunianya sudah didominasi teman-teman dan game online. Mereka adalah duniaku, segalanya. Tapi entah mengapa, kadang ada selintas rasa hampa. Seperti ada kepingan yang hilang, atau mungkin sesuatu yang belum pernah ada. Siang itu, ketika aku sedang menyiapkan makan siang, terdengar suara tawa renyah dari ruang tamu. Itu pasti Kevin. Tak lama, pintu kamar Kevin terbuka dan dia muncul bersama seorang pemuda. "Ma, kenalin, ini Ardi, teman baruku, sekelas denganku," kata Kevin sambil menunjuk temannya. Aku tersenyum ramah. "Halo, Ardi." "Rima," sapaku seraya mengulurkan tangan. Ardi menyambut tanganku. Sentuhannya singkat, tapi entah kenapa, ada sedikit getaran aneh. Dia punya mata yang dalam, kulit bersih, dan senyum yang tulus. Aku menebak usianya mungkin setahun atau 2 tahun di atas Kevin, sekitar 17 atau 18 tahun. Dia tinggi, proporsional, dan entah mengapa, terasa lebih dewasa dari usianya. "Ardi, tante," koreksinya dengan sopan, membuatku sedikit tersipu. "Senang bisa kenalan, Tante Rima." Sejak hari itu, Ardi jadi sering mampir. Dia bukan tipe teman Kevin yang berisik atau urakan. Justru sebaliknya, dia selalu sopan. Bahkan kadang ikut membantuku mengangkat belanjaan atau membereskan meja makan. Aku sering melihatnya serius membantu Kevin mengerjakan tugas, atau tertawa renyah saat mereka bermain game. Kehadirannya perlahan mulai mengisi sedikit ruang di rumah kami, dan juga, tanpa kusadari, sedikit ruang di benakku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali dia datang. Tatapan matanya, senyumannya, mungkin hanya perasaanku saja. Dia kan teman anakku. Tidak mungkin. Minggu-minggu berlalu, dan kehadiran Ardi di rumah kami menjadi semakin sering. Awalnya, aku tak terlalu memikirkannya. Wajar saja, Kevin memang sedang giat-giatnya belajar kelompok untuk persiapan ujian akhir. Tapi lama-lama, ada yang terasa berbeda. Ardi mulai menunjukkan perhatian yang tak biasa padaku. Pernah suatu sore, aku sedang menyiram bunga di taman depan. Dari sudut mataku, aku melihat Ardi berdiri di ambang pintu, memperhatikanku. Saat aku menoleh, dia tidak buru-buru memalingkan muka seperti kebanyakan remaja lain yang mungkin merasa canggung ketahuan sedang memandangi ibu temannya. Dia justru memberiku senyum tipis. "Tante Rima, kok betah banget panas-panasan gini? Cantik banget lo bunganya," katanya. Suaranya tenang tapi ada nada yang membuatku sedikit tergelitik. Aku hanya tertawa kecil.
Ah, bisa saja kamu, Ardi. Tapi pujian itu, dan tatapan matanya yang dalam, membekas di pikiranku. Itu bukan satu-satunya kejadian. Saat Kevin sedang mandi atau sibuk di kamarnya, Ardi sering mencari kesempatan untuk berbicara berdua denganku. Obrolan kami mulai bergeser dari sekadar basa-basi soal pelajaran atau Kevin. Tante Rima kelihatannya suka dengerin musik ya? Tanyanya suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur dan radio menyala pelan. Oh, iya. Kadang-kadang. Kenapa, Ardi? Enggak, Tante. Cuma auranya beda aja. Kayak lebih santai dan kelihatan muda banget kalau lagi dengerin musik. Aku tersenyum kecut. Muda. Rasanya sudah lama sekali aku tidak mendengar pujian seperti itu. Apalagi dari seorang pemuda. Kamu ini ada-ada saja, kataku, mencoba mengabaikan getaran aneh yang mulai menjalar. Ada kalanya dia akan mendekatiku saat aku sedang sibuk. Misalnya saat aku sedang menyetrika. Mau dibantu, Tante? Tanyanya. Dan sebelum aku sempat menjawab, tangannya sudah mengambil beberapa helai pakaian dari keranjang. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dari bajunya dan sedikit parfum maskulin remaja. Saat itu, rasanya jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku mulai merasakan konflik di dalam diriku. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang menusuk. Aku ini istri Bram, ibu dari Kevin. Apa-apaan semua pikiran dan perasaan aneh ini? Tapi di sisi lain, ada sensasi yang mendebarkan, sebuah perhatian yang sudah lama tak kurasakan. Bram memang baik. Dia suami yang bertanggung jawab. Tapi romansa dan pujian manis sudah lama hilang dari pernikahan kami yang mapan. Ardi, dengan segala keremajaannya, membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diriku. Aku berusaha keras mengabaikannya, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya hayalanku, bahwa Ardi hanyalah anak muda yang sopan dan ramah. Tapi setiap tatapannya yang intens, setiap kata-kata yang mengandung pujian, terasa seperti tetesan air yang perlahan-lahan mengikis pertahananku. Garis batas antara teman anakku dan sesuatu yang lain mulai terasa samar. Dan aku, Rima, mulai merasa lelah untuk terus-menerus menolaknya, bahkan dalam hati. Rutinitas harian yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi jebakan yang menyesakan. Bram, suamiku, semakin larut dengan proyek-proyek kantornya. Pulang larut, seringkali sudah tertidur saat aku masih terjaga, atau langsung terlelap setelah makan malam. Percakapan kami semakin dangkal, hanya sebatas laporan harian tentang pekerjaan atau pertanyaan rutin tentang Kevin. Sementara itu, Kevin sendiri, seperti remaja pada umumnya, semakin sibuk dengan dunianya. Pulang sekolah langsung sibuk dengan tugas, lalu menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau di depan layar game. Rumah ini, yang dulu terasa hangat dan ramai, kini seringkali terasa sunyi, bahkan saat ada orang di dalamnya. Di tengah kesunyian itu, Ardi menjadi satu-satunya cahaya. Dia seperti tahu kapan aku merasa kesepian. Seolah memiliki indera keenam, dia sering datang saat Bram sedang lembur atau Kevin pergi les. Tante Rima sendirian? Tanyanya lembut suatu sore, menemukan aku duduk di teras sambil menyesap teh. Ada nada perhatian tulus dalam suaranya yang membuatku merasa diperhatikan. Obrolan kami semakin intim. Dia tidak lagi hanya memujiku. Dia mulai bertanya tentang perasaanku, tentang hari-hariku, seolah dia benar-benar tertarik pada duniaku yang monoton. Aku mendapati diriku menceritakan hal-hal kecil yang tidak pernah kubagikan pada Bram, atau bahkan teman-temanku. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapan matanya tak pernah lepas dari wajahku. Ada semacam koneksi yang terjalin, sebuah ikatan yang seharusnya tidak ada. Suatu kali, saat aku sedang menata buku di rak, Ardi mendekat dari belakang. "Biar saya bantu, Tante," bisiknya. Tangannya terulur untuk mengambil beberapa buku di atas kepalaku. Punggungku menyentuh dadanya. Hanya sedetik, tapi sentuhan itu mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Aku menahan napas, mencoba bersikap biasa saja. "Terima kasih, Ardi," kataku, memaksakan senyum sambil memalingkan wajah.
Jantungku berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar. Godaan itu semakin nyata, semakin sulit diabaikan. Ardi tidak lagi sungkan menunjukkan ketertarikannya. Dia sering mencari-cari alasan untuk menyentuh tanganku, lenganku, seolah tidak sengaja. Setiap sentuhan, setiap tatapan yang penuh makna, adalah undangan yang semakin kuat. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini gila. Dia teman anakku. Dan aku, seorang wanita parubaya yang punya suami. Tapi ada bagian dari diriku yang haus akan perhatian, sentuhan, dan gairah yang sudah lama pudar. Puncaknya tiba satu sore, sekitar pukul 4 sore. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang remang dan tenang. Bram sedang dinas luar kota, dan Kevin baru saja berangkat bimbingan belajar. Hanya aku dan Ardi di rumah. Dia tadinya bilang ingin mengambil buku yang tertinggal. Tante Rima kelihatan lelah, kata Ardi tiba-tiba, saat aku duduk di sofa ruang keluarga. Dia mendekat, duduk di karpet di depanku. Tatapan matanya menembus jauh ke dalam mataku. Ada apa? Aku menggeleng, tenggorokanku tercekat. Aku bisa merasakan suhu tubuhku naik. Tidak ada apa-apa, Ardi. Dia perlahan meraih tanganku. Jemarinya membelai punggung tanganku lembut. Tante Rima. Aku. Suaranya berbisik. Serak. Aku suka Tante Rima. Jantungku berpacu gila-gilaan. Kata-kata itu diucapkan oleh bibir seorang pemuda yang hampir seusia putraku sendiri, menghantamku telak. Rasa takut, rasa bersalah, dan sekaligus gelombang hasrat yang tak tertahankan bercampur menjadi satu. Aku menarik tanganku, tetapi dia tidak melepaskannya. Tatapan matanya yang memohon dan intens membuatku seolah terhipnotis. Aku tahu ini adalah momen krusial. Garis batas itu, yang selama ini samar, kini diinjak, bahkan nyaris terlampaui. Dan aku, Rima, merasa sangat lelah untuk melawan. Tangan Ardi masih menggenggam tanganku. Kehangatannya terasa menjalar hingga ke seluruh tubuh. Aku menelan ludah. Bibirku terasa kering. Otakku berteriak. Jangan. Ingat Bram. Ingat Kevin. Ini salah. Tapi hatiku, hati yang sudah lama beku dan haus perhatian, berbisik lain. Ada rasa penasaran yang luar biasa. Rasa ingin tahu tentang sesuatu yang belum pernah kurasakan. Hujan di luar semakin deras, seolah menutupi suara detak jantungku yang berpacu kencang. Ardi perlahan bangkit dari karpet, menarikku lembut hingga aku berdiri. Tatapan matanya yang teduh namun penuh gairah membuatku tak mampu berkedip. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan ibu jarinya, mengusap lembut. Sekujur tubuhku merinding. Tante Rima cantik sekali, bisiknya lagi. Suaranya kini semakin parau. Aku benar-benar ingin Tante Rima. Dalam momen itu, semua pertahananku runtuh. Tahun-tahun yang monoton, kesepian yang tersembunyi, pujian yang tak lagi kudapatkan dari Bram, semuanya seolah terbayar lunas dalam tatapan Ardi. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku jatuh. Ketika bibirnya menyentuh bibirku, ada ledakan rasa yang aneh. Rasa bersalah yang menusuk. Campur aduk dengan sensasi mendebarkan yang asing. Sebuah ciuman pertama yang seharusnya tak pernah terjadi, dengan seseorang yang tak seharusnya. Setelah itu, semuanya terasa buram dan cepat. Rasa kaget, terkejut, namun juga dipenuhi rasa penasaran yang menguasai. Hubungan terlarang itu dimulai di sore hujan itu, di rumah kami sendiri, yang seharusnya menjadi benteng kesetiaan dan kehangatan. Pertemuan pertama itu terasa canggung, penuh keraguan dari pihakku. Aku tahu aku salah, tapi sentuhan Ardi entah mengapa terasa benar di saat itu. Dia memperlakukanku dengan kelembutan yang sudah lama tak kurasakan. Dia memujiku, menatapku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Dan aku, seorang wanita parubaya yang merasa dirinya mulai tak menarik, merasakan jiwaku hidup kembali. Hubungan kami berlanjut. Berulang kali, kami menjadi sangat lihai mencari celah. Ketika Bram ada jadwal lembur mendadak. Ketika Kevin menginap di rumah temannya atau ada kegiatan ekstrakurikuler sampai malam.
Setiap kali ada kesempatan, Ardi akan muncul, dan kami akan kembali terjebak dalam pusaran godaan dan hasrat yang terlarang itu. Setiap selesai, gelombang rasa bersalah akan menerpaku begitu kuat. Aku akan menatap pantulan diriku di cermin, merasa kotor dan jijik pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku, Rima, melakukan ini pada Bram, pada Kevin? Rasa takut ketahuan adalah bayangan yang tak pernah hilang. Setiap suara mobil yang masuk pekarangan, setiap kunci yang berputar di pintu, akan membuat jantungku berdebar kencang. Takut Bram atau Kevin tiba-tiba muncul dan mengetahui segalanya. Namun, di antara rasa bersalah itu, ada semacam candu. Canda tawa Ardi, tatapan matanya yang memuja, dan sentuhannya yang membangkitkan gairah. Dia membuatku merasa muda lagi, diinginkan lagi. Sebuah ironi yang menyakitkan, bahwa kebahagiaan sesaat ini datang dari sebuah pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar menginginkan ini? Apakah aku akan terus hidup dalam kebohongan ini? Beban emosional itu semakin berat setiap harinya, menggerogoti ketenangan batinku sedikit demi sedikit. Ketakutan itu kini menjadi teman setiaku, lebih lekat daripada bayanganku sendiri. Setiap hari adalah pertarungan batin. Rasa bersalah menghantuiku, merenggut nyenyak tidurku. Setiap kali ponsel Bram berdering, atau Kevin pulang lebih awal dari biasanya, jantungku langsung berpacu, takut jika saatnya tiba. Saat di mana kebohongan ini akan terbongkar, dan duniaku akan runtuh. Aku mulai tidak bisa fokus. Pekerjaan rumah tangga yang dulunya kulakukan dengan senang hati kini terasa seperti beban. Senyumku di depan Bram dan Kevin terasa hambar. Sebuah topeng yang kupakai agar mereka tidak curiga. Bram sendiri mulai menyadari perubahanku. "Kamu kenapa, Ma? Kelihatan capek terus," tanyanya suatu malam, saat kami duduk di sofa. Dia menatapku dengan tatapan khawatir, dan itu justru membuatku semakin merasa bersalah. Aku hanya bisa tersenyum tipis dan beralasan lelah. Aku tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. Takut dia akan melihat bayangan dosa di sana. Hubungan dengan Ardi juga mulai terasa berbeda. Dulu, setiap pertemuan dengannya adalah ledakan gairah dan sensasi baru. Kini, di balik setiap sentuhan dan bisikan manisnya, terselip rasa cemas yang mendalam. Aku merasa terjebak. Aku tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Ini salah, dan cepat atau lambat, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tapi, bagaimana mengakhirinya? Bagaimana aku bisa menghentikan sesuatu yang sudah begitu jauh, yang bahkan sempat memberiku kebahagiaan semu? Ardi sendiri tampak tidak terbebani seperti diriku. Dia masih riang, masih bisa tertawa lepas dengan Kevin. Melihat mereka berdua, anakku dan teman anakku yang menjadi selingkuhanku, menciptakan rasa mual di perutku. Aku merasa seperti monster. Apa yang sudah kulakukan? Suatu sore, setelah Ardi pulang dan rumah kembali sepi, aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang kembali membasahi jalanan Semarang. Bayangan wajah Bram yang polos dan Kevin yang ceria melintas di benakku. Aku telah mengkhianati mereka. Aku telah mengkhianati diriku sendiri. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Tapi keputusan apa? Melepaskan Ardi dan hidup dengan rasa bersalah yang tak terucap? Atau membiarkan hubungan ini terus berlanjut? Menunggu waktu sampai semua terbongkar dan menghancurkan segalanya? Udara sore itu terasa dingin, namun hatiku terasa panas, terbakar oleh dilema yang tak berkesudahan. Apakah kebahagiaan sesaat dari godaan terlarang ini sepadan dengan kehancuran yang mungkin akan datang? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dan ketidakpastian itu adalah siksaan terberatku.